Torekoh itu dengan tasawuf itu saling keterkaitan. Beliau Jumatan di masjidnya itu ketemu orang besar, ternyata beliau Nabi Allah Khadir. Dia itu ingin masuk ke jurusan tadi Torekoh, tapi belum tahu syariat. Makanya orang sekarang kalau mau Torekoh nanti ada suluknya diantaranya kalau ndak ngaji, ngajar. Nah, yang saya salut ketika baca di pasal yang 10, orang tatoan ini bisa samping saya, belakang saya, bis Gus. PR yang terberat untuk kita. Pernahkah kita baca berjanji itu bis? Jamaah orang kampung saya, ibu-ibu biasanya yang satu baca, yang lain ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Dambar ID setelah sekian purnama tak berjumpa dan tak bertegur sapa ya. Kali ini di waktu yang malam-malam yang indah ini Dambar ID kedatangan tamu ya. Seorang kiai muda, dai muda, dan juga beliau itu juga termasuk alumni Pondok Lirboyo. Beliau itu adalah kakak kelas saya, dan juga beliau juga termasuk pengasuh pondok pesantren Ayo Luru Bebener. Siapa dia? Beliau adalah Agus Haidar Hasan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Lama tak berjumpa ini ya. Yeah. Setelah beberapa kali hanya bersua di media sosial saja. Sehat Gus ya? Alhamdulillah, doa bitua. Kesibukannya apa sekarang Gus? Kesibukannya ya kayak gini, nyangkruk. Oh, nyangkruk. Tambah sehat dan tambah gempal saja ini. Amin. Gini Gus, saya mau tanya. Apa ya? Tentang torekoh Gus. Torekoh. Iya. Kebanyakan kan torekoh itu kan yang mengikuti adalah orang-orang yang sepuh ya. Iya. Nah, yang muda-muda itu katanya kayaknya belum siap, ada yang takut, enggak tahu takut karena apa. Bahkan kemarin saya itu punya cerita. Baru kemarin saja ada tamu multakok sufi asal luar Jawa. Kemarin saya tanya dan ngobrol-ngobrol. Setiap anggota Banser ya, setiap anggota Banser itu wajib mengikuti torekoh sebelum masuk pengkaderan Ansor dan Banser. Di luar Jawa. Di luar Jawa. Dan kiainya pun ikut PKD di Klasar dan ikut ngepam katanya. Nah, pertanyaan saya ini ya Gus ya. Pertanyaan saya, bolehkah mengikuti torekoh di usia muda Gus? Karena apa ya? Ya, yang rata-rata yang saya lihat itu yang mengikuti torekoh itu adalah orang-orang yang sepuh, orang-orang yang sudah tua gitu. Yang muda itu kayaknya hanya seberapa, nggak semuanya. Itu bagaimana Gus tanggapannya? Ya, terima kasih ya. Ini intinya nanti belajar bersama aja ya, bukan berarti saya udah paham mutabakhir di dalam ilmu torekoh, dalam dunia torekoh ya belum. Intinya sama saja. Torekoh itu dengan tasawuf itu saling keterkaitan. Torekoh itu ibarat kalau kita masuk di jajaran pendidikan itu dunia formalnya.
Seperti orang ingin paham contoh dalam satu jurusan masak. Di masak itu ada jurusan tata boga. Lah, orang kalau sudah daftar masuk ke jurusan tata boga, dia nanti akan terdaftar sebagai siswa jurusan tata boga. Kalau tasawuf itu pengamalannya, praktek. Lah, orang kalau bertasawuf tidak bertorekoh, kadang seperti masak itu, contoh ingin masak jangan sem. Bumbunya udah banyak komplit. Bahkan yang bukan bumbu jangan sem pun punya. Tapi karena tidak tahu teorinya masak jangan sem, akhirnya satu bumbu dimasukkan semua jadi satu. Lombok ukurannya tidak tahu dimasukkan, garam dimasukkan, jahe dimasukkan, kecap dimasukkan, santan juga dimasukkan. Akhirnya jadi jangan sem apa enggak? Ya otomatis enggak. Karena dia cuma taunya praktek tanpa teori yang benar. Nah, di dunia tasawuf itu penting adanya toreko. Karena ketika mau praktek memasak, ya kita butuh pembimbing. Nah, guru pembimbing di sini yang dinamakan mursyid. Itu dalam sekilas pandang tentang maksud torekoh dan tasawuf. Lah terus bertorekoh itu rata-rata emang banyak daerah-daerah yang pengikut torekoh itu sepuh-sepuh. Saya punya saudara di Baran. Baran itu pelosok ke barat. Itu di situ ada pondok tua, pondok Baran. Itu juga pondok toreko. Santri-santrinya mayoritas sepuh-sepuh. Lah terus toreko muda itu gimana? Boleh apa enggak? Jawabannya begini aja. Kalau saya menjawab kayaknya kok. Kita mempelajari dari satu ulama torekoh, penggagas torekoh Sultanul Aulia, yaitu Syabil Hasan Asyadzili. Syabil Hasan Asyadzili itu ketika usia 6 tahun, beliau lahir 593 Hijriah di Umaroh, Maroko. Beliau itu di usia 6 tahun pindah ke Tunis untuk belajar mondok dengan Syekh Saidinil Baji, At-Tamimil Baji. Lah di sana mondok, ketika di negara Tunis, ternyata melihat rakyat-rakyat negara Tunis itu pada kelaparan. Beliau akhirnya kerentek di dalam hati. Andai saja punya uang, nanti tak belikan makanan, tak kasihkan ke orang-orang itu kasihan. Kurang gizi, kelaparan, dan lain-lain. Diuji oleh Allah, tiba-tiba ada rezeki uang. Akhirnya benar-benar dibelikan makanan untuk rakyat Tunis saat itu. Lah ketepatan itu Jumat, hari Jumat. Hari Jumat beliau Jumatan di masjidnya itu ketemu orang besar, ternyata beliau Nabi Allah Khadir. Nabi Allah Khadir langsung matur sama Syekh Syabil Hasan Asyadzili. Di usia 6 tahun itu didhawuhi sama Syekh Nabi Khadir bahwa beliau itu diangkat menjadi wali besar. Bi itsbatin waliyin azimillah. Lah, lama dengan Syekh Tamimil Baji itu lama. Sampai haji bareng. Setelah itu, beliau dengan Syekh Tamimil Baji ini juga belajarnya sudah belajar tasawuf, sudah belajar torekoh. Di usia 19 tahun, beliau pindah ke Syekh Al-Wasiti. Di Syekh Al-Wasiti ini ingin mencari sesosok wali besar, yaitu Qutbil Ghaus di zamannya. Bayangkan, di usia muda beliau sudah seperti itu. 6 tahun. Sudah berangkat mondok sendiri, tidak ada yang nganter. Kita 6 tahun ya masih dolanan aku so. Masih belum kenal apa-apa usia 6 tahun. Beliau 6 tahun tuh udah hafal Quran. Lah, di usia 19 tahun itu ke Syekh Al-Wasiti itu beliau ingin mencari sesosok aulia besar, Sultanul Aulia di zamannya. Ketika di sana didhawuhi wali besar Qutbil Ghaus zaman sekarang la fil Irak, bukan di negara Irak, tapi di negaramu sendiri.
Maka carilah di situ. Beliau di Gunung Alam. Akhirnya dicari Syekh Abdus Salam Ibnu Masyish, gurunya Syekh Abil Hasan Asyadzili itu dicari ke Gunung Alam. Barang dicari di sana, Syekh Abil Hasan Asyadzili sebelum sowan, beliau mandi dalam artian untuk mengagungkan wali kutub yang mau ditemuinya. Ternyata pas saat mandi, Rasulullah menemui Syekh Abdus Salam Ibnu Masyish, titip bahwa nanti Syekh Abil Hasan Asyadzili tolong ditarbiyah. Nah, ketika Syekh Abil Hasan Asyadzili belum ke Syekh Abdus Salam sudah mapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu jenengan kok sudah di sini? Ya, barusan Kanjeng Nabi nemui saya untuk mentarbiyah jenengan. Ya udah dipapak oleh Syekh Abdus Salam Masyish. Lama dengan Syekh Abdus Salam Masyish. Bayangkan di usia 19 tahun. Usia muda atau usia tua? Usia muda. Beliau ngaji sanad ke Syadzilinya kan jalurnya Syekh Abdus Salam Ibnu Masyish. Itu di usia muda. Dari ini saja sudah terjawab. Berarti Torekoh itu harus tua atau muda? Jawabannya ya secepatnya. Mau dikatakan tua, ya kalau usia kita sampai tua. Mau dikatakan muda, lah terus Torekoh itu katanya harus tahu syariat dulu. Memang harus tahu syariat dulu. Cuman karena sekarang itu kadang ada orang yang condong mau ke Torekoh. Dia itu ingin masuk ke jurusan tadi Torekoh. Tapi belum tahu syariat. Makanya orang sekarang kalau mau Torekoh, nanti ada suluk. Suluknya diantaranya kalau tidak ngaji, ngajar. Nah, kalau yang belum tahu syariat, berarti setelah Torekoh dia mempelajari syariat-syariatnya untuk mendukung dunia Torekohnya. Jadi Torekoh itu ibarat kata itu Torikotul Wusul, jalan untuk menuju wusul kepada Allah. Kalau kita melihat biografi ulama-ulama dulu, di zamannya sahabat itu semua bertorekoh. Sampai stop tabi'in, dan sampai ulama-ulama besar kita itu rata-rata ulama-ulama bertorekoh. Makanya saya sendiri ketika mau beat, saya memang karena punya guru Mbah Yai Idris, saya sowan ke Mbah Yai Idris, Mbah Yai gimana kalau saya mau torekoh beat, nyuwun arahanipun, minta arahannya Mbah Yai. Jawab Mbah Yai jangan dulu, saya ngikuti jangan dulu. Makanya saya beat juga belum lama, sekitar 2 tahunan. Jadi torekoh itu ya secepatnya, karena torekoh itu tasfiyatul qulub, dalam rangka membersihkan hati, meminimalisir lupa kita kepada Allah. Bayangkan kita introspeksi sendiri saja masing-masing lah. Kira-kira kita itu antara lupa dengan ingat kepada Allah satu hari satu malam itu banyakkan lupa atau ingatnya? Banyakan lupa. Banyakan lupa. Lah kalau banyakan lupa, yang paling dikhawatirkan orang itu yang masuk di dalam renung alam bawah sadar itu biasanya yang nanti akan terbawa. Contoh, orang itu memimpikan PCX. Saking masuk ke alam bawah sadar, kadang tidur itu ngigau, ngelindur atau apa, PCX. Karena masuk alam bawah sadar. Nama merek ini. Nah, itu yang paling bahaya. Kalau kita itu alam bawah sadarnya itu sering lupanya kepada Allah, yang paling ditakutkan besok ketika kita sowan menghadap Allah Ta'ala dalam kondisi lupa kepada Allah. Itu paling bahaya. Sebenarnya konsep Allah Ta'ala itu udah luar biasa. Memberikan sholat 5 waktu. Awalnya kan 50 waktu. 50 waktu itu kenapa kok bisa 50 waktu? 50 kalau dibagi 24 jam itu kan sekitar setengah jam. Setengah jam sekali itu kita supaya agar ingat terus kepada Allah. Setengah jam sholat. Setrum sholat ini ingatnya kepada Allah biar sampai ke setengah jam berikutnya. Terus setengah jam lagi sholat, setrum ingat kepada Allahnya ini biar sampai ke setengah jam berikutnya. Harapannya itu akhirnya 24 jam itu ingat terus kepada Allah Ta'ala. Cuman karena nggak mampu, umat Kanjeng Nabi ini akhirnya diringkas menjadi 5 rakaat, 5 waktu.
dijadikan 5 waktu yang keampuhannya sama dengan 50 waktu. Lah 5 waktu ini nggak sembarang waktu. Kalau kita dalami di dalam Fathul Qorib itu, 5 waktu itu mewakili waktu yang ada di dunia. Pagi diwakili sholat subuh. Siang diwakili sholat zuhur. Sore diwakili sholat asar. Huruf antara sore dan petang diwakili sholat maghrib. Petang diwakili sholat isya. Lah, 5 waktu mewakili ini, masing-masing ada sholatnya. Ini harapannya, ketika kita sholat subuh, ingat kepada Allah. Lah, setrum habis sholat subuhnya ini, ingat kepada Allahnya sampai enggak? Sampai siang. Nanti siang disetrum lagi sholat duhur. Sholat duhur, ketika kita sholat, ingatnya setrumnya sampai enggak? Sampai sore. Begitu seterusnya. Isya, setrum ingatnya kepada Allah, sampai enggak? Sampai subuh. Lah ini PR kita, jangankan setelah sholat. Kadang kita di waktu sholat pun lupa kepada Allah. Allahu Akbar, teringat, aduh, badai urung garing. Ya. Nah, Allahu Akbar, aduh, kayak bon-bonan durung bayar. Nah, di dalam sholat saja kita lupa, apalagi setelah sholat. Ya. Makanya ada hadis Kanjeng Nabi, kun ma'allah. Kita itu biar mampu agar selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Fa'ilam takun ma'allah, kalau kita tidak mampu untuk selalu ingat kepada Allah, fakun ma'aman. Kita cari orang, kita cari momen siapa yang biasa mampu selalu ingat kepada Allah, kita dekati. Fa'innahu yusiluka ilaih. Nanti akan menjadikan kita bisa usul. Karena kan gini Gus, apa jenenge? Ngopi Gus. Oh ya. Silahkan, saya mau ngopi dulu. Yang penting gelem sholat piye wis alhamdulillah ngomongnya. Iya. Ada yang ngomong seperti itu. Wis Pak ora, yang penting gelem sholat piye wis alhamdulillah daripada merono-merono. Kaya ngono kan. Biasane kan kaya ngono. Wong-wong ya. Lah mbuh iku maksude kepriye aku ora paham. Kok sebabnya gini. Sholat. Kalau yang penting hanya bisa sholat, takutnya itu begini. Perlombaan itu, kemarin Agustus kan kita banyak lomba. Iya. Contoh lomba balap karung. Orang yang start awal, start pertama, nomor 1. Apakah dia pasti jaminan menang? Belum tentu. Kadang yang startnya akhir, jalannya timik. Yang start awal, gugup, kena kerikil kecil, langsung jatuh, gentiling-gentiling. Yang startnya santai, malah sampai finish. Ini sebenarnya untuk itibar kita yang luar biasa. Jadi kita itu butuh peningkatan ibadah. Besok kita akan kembali kepada Allah. Bagaimana kita di sisi Allahnya itu, apakah mau jadi orang biasa atau enggak? Jangan-jangan nanti kalau kita akan malu dengan teman-teman kita. Saya itu agak kaget. Pernah dengar kan ya? Burdah Pemuda Indonesia. Ya. Pernah di sini di Bojongwetan. Saya diundang untuk ngisi. Saya kaget karena apa? Lihat di YouTube ternyata yang ikut tatoan-tatoan, tindian. Aduh, ini gimana ini? Ngisi orang-orang kayak gitu itu gimana nanti? Akhirnya barang saya lihat kagumnya luar biasa. Di panggung itu burdah itu termasuk syairnya Imam Busiri yang kandungan sastranya kan tinggi banget. Memahami burdah dengan biar paham sampai ke sastranya itu kadang lebih sulit daripada memahami Barzanji. Mereka itu yang baca itu pada tatoan di panggung itu. Tapi yang saya salut, pasal 1 dibaca biasa, pasal kedua pakai musik. Karena mereka orang-orang suka musik, orang jalanan. Itu pas saya datang terlambat di pasal ke-8. Pasal 8 itu tentang jihad. Dia itu bisa mengaransemen musiknya, dirangkai seakan-akan kita itu merasakan ikut jihad kepada Rasulullah. Jadi musiknya, baca syairnya, lirik lagunya itu seakan-akan kita itu dibawa ke seakan-akan ikut perang dengan Rasulullah. Bisa sampai seperti itu. Semangatnya itu ya. Terus pasal 9, pasal 10 dibaca lagi, munajat kepada Allah, wasilah dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
itu lagunya beda lagi. Seakan-akan kita itu bertemu dengan Kanjeng Nabi, memadu kasih dan lain-lain. Lah yang saya salut ketika baca di pasal yang 10, orang tatoan-tatoan ini bisa samping saya, belakang saya, bis-bis Gus. PR yang terberat untuk kita. Pernahkah kita baca berjanji itu bis-bis? Jamaah orang kampung saya, ibu-ibu biasanya yang satu baca, yang lain ngobrol. Kebanyakan seperti itu. Yang satu doa, yang lain ngobrol. Ini yang penting pacetane enak apa ora, wis teko apa durung. Ini kalau perlombaan, startnya awal mana? Iya. Awal kita-kita. Iya. Awal jamaah ibu-ibu. Mereka start terlambat, mereka punya masa kelam dulunya. Lah ini yang bahaya. Makanya wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu perlombaan. Di dunia ini perlombaan. Siapa nanti yang paling semangat untuk itu, dia yang berkesempatan untuk menang. Jadi ini pelajaran penting ketika saya melihat BPI itu, Masya Allah. Malu rasanya. Pemuda-pemuda BPI ketika dipandang sebelah mata mereka bertato, justru malah ketika membaca burdah bisa menitikkan air mata, itu luar biasa. Kita kadang yang anak santri, pesantren, guyon. Nah, paling ya anu-anu tok. Mereka kok bisa nangis? Mungkin mereka baca burdahnya itu belum lama. Latihannya juga belum lama. Ya alanya ala mereka. Pakai jin, pakai apa ini, kaos, pakai topi. Tapi luar biasa. Lah ini yang perlu kita gali untuk meningkatkan mutu kita. Ya, ini menarik sekali ini. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini, Gus. Untungnya apa kalau kita mengikuti torekot? Untungnya apa kalau kita mengikuti torekot? Orang itu fasenya masing-masing. Ada orang yang ingin sampai kepada Allah Ta'ala itu saat di dunia. Ada yang orang tidak ingin, biasa-biasa saja. Yang penting sholat. Ada orang yang ingin, tidak pengen apa-apa, pokoknya pengennya kaya toh. Yang penting sugih. Yang ora pengen njaluk pinter, ora pengen njaluk sing alim, njaluk sing sugih. Ini fase orang itu masing-masing. Iya. Sebenarnya kita itu udah disindir. Oleh? Banyak di dalam kitab, contoh Quratul Uyun. Orang memahami Quratul Uyun mungkin itu kitab jima ya. Iya. Nah, karena otaknya itu otak jima. Tapi Quratul Uyun sebenarnya itu luar biasa. Di dalam Quratul Uyun itu kan mengutip juga dari Ihya. Quratul Uyun itu menyampaikan bahwa manusia itu untuk merangsang agar mencapai kenikmatan di atasnya, itu dirangsang kenikmatan yang di dunia bisa dirasakan oleh orang yang punya pasangan istri. Apa? Rasanya nikmat jima. Itu sebenarnya rangsangan. Untuk, oh iya, jima saja rasanya luar biasa seperti ini, apalagi kenikmatan di atasnya. Apa itu? Bertemu Rasulullah. Nah, ketika bertemu dengan Rasulullah, ini untuk merangsang juga. Bagaimana kalau besok sampai bertemu dengan zatnya Allah Ta'ala? Jadi kalau ditorekoi jima itu pun luar biasa. Kadang kita nggak terbesit sampai ke situ. Jadi itu. Makanya kadang di Islam itu tidak diajari pacaran itu karena orang yang tidak pacaran ketika akad berdua di kamar, kesentuh kulit aja udah aliran listrik mengalir kan. Iya. Itu menandakan iya, ya Allah Gusti, panjenengan nyiptakan makhluk yang lawan jenis saja seperti ini kenikmatannya. Bagaimana nanti kenikmatan surga? Bagaimana nanti kenikmatan ketika ketemu dengan Kanjeng Nabi? Sedangkan di dunia ini tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada ketemu Kanjeng Nabi. Kita kira umur berapa kita ketemu Kanjeng Nabi? Ada programkah? Sampai tutup usia itu kita berkesempatankah? Mau berusaha apa tidakkah? Atau dinina bubukkan dengan kebahagiaan, hanya sebatas kebahagiaan sebentar itu.
Jadi bertorekoh itu keuntungannya apa? Ya keuntungannya itu mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala itu sebenarnya gini, torekoh itu kan tadi tasfiyatul qulub, membersihkan hati. Intinya meminimalisir agar kita tidak meminimalisir lupa kita kepada Allah. Lah, pembersihan hati itu ibarat ngeten Gus, kalau saya yang paham ya. Hati itu ibarat gini. Ini hati. Setiap sifat madmumah, makanya sifat madmumah di dalam hati itu sebenarnya pelajaran wajib yang harus kita pelajari supaya kita latihan membersihkan hati. Sifat madmumah itu contoh kiber. Di sini kiber, di sini hasud, di sini ribah, di sini riya, dan lain-lain sifat-sifat madmumah. Ini ketika sifat-sifat madmumah ini tertanam di dalam hati, ini termasuk mar'asyayatin. Mar'asyayatin itu nggon kaplingane setan, tempatnya setan. Makanya Imam Ghazali dawuhnya, laula annasyayatin yahumuna ala qulubi bani Adam. Kalau umpama setan-setan itu tidak berdiam, bersemayam di dalam hatinya manusia, dia akan melihat alam malakut. Lah, setan bersemayam di dalam hati itu karena apa? Karena sifat madmumah tadi. Contoh tadi kibir. Semakin tebal kibir, semakin banyak setan yang bersemayam di sini. Contoh ini hasud. Semakin hasud kita besar, berarti setan akan bersemayam di sini semakin banyak. Riya, semakin riyanya kita tebal, setan akan bersemayam di sini. Kalau ini semua terisi dengan sifat madmumah, Allah letaknya di mana? Padahal hati itu perlu dikosongkan, diisi Allah Ta'ala. Nah, kalau tidak ada ruang untuk Allah, ya member kalau kita selalu lupa dengan Allah. Iya. Antara lupa dan ingatnya, dominan Lupa. Sampai sholat pun lupa. Awai sini demit kabeh. Nah, ini. Lah, torekoh ini keuntungannya apa? Untuk membersihkan hati ini dikit demi sedikit. Iya. Kibir gimana biar nah, kalau terkikis sedikit demi sedikit, kalau umpama segini ya. Iya. Nah, lumayan di sini sudah ada ruang Allah Ta'ala. Walaupun di sini masih tersisa. Lama-lama harapannya biar semua bersih seperti kaca dan terisi penuh Allah Ta'ala di situ. Itu harapannya di situ. Makanya kalau dipahami rangkaian sholat, itu Masya Allah. Nah, keuntungannya torekoh itu agar itu membersihkan hati supaya hati kita itu tertancap dengan Allah Ta'ala itu semakin kuat. Makanya keajaiban kitab Ihya di beberapa keterangan sampai Baibullah Al-Haddad itu pernah mendawuhkan gini, umpama orang meninggal itu kok hidup lagi, pasti mereka akan berwasiat lakukan apa yang ada di Ihya. Ihya itu di antara keramatnya, ketika orang memahami Ihya dengan sepenuh hati, dia itu kayak akan dibimbing per bab yang ada di dalam Ihya. Jadi kayak ospek yang langsung dibimbing oleh Imam Ghazali. Jenengan bahas bab sabar, nanti jenengan kayak dibimbing untuk mempraktekkan sabar. Jenengan bahas apa, nanti dibimbing untuk, lah itu keajaiban kitab Ihya. Makanya ya keuntungan bertoreko itu apa? Banyak sekali di antaranya itu. Lah Allah Ta'ala itu maha pencemburu. Maha pencemburu itu berarti di dalam hati kita itu biar tidak ada ruang selain Allah Ta'ala. Lah di antara caranya ya kita bertorekoh itu melalui jalur pengamalan tasawuf. Menarik ini Gus. Lah ini pertanyaan terakhir Gus. Belum lama ini Pekalongan ya, ada pertemuan
multaqo ulama sufi dunia dari beberapa negara. Ya, yang kemarin itu ya. Ya. Nah, kesan dan pesan apa untuk para santri dan alumni, serta kira-kira masukan apa untuk kita para kalangan santri dan alumni pondok pesantren tentang multaqo ulama sufi dunia tersebut? Kemarin itu ada pertemuan di Pekalongan itu, kita sebagai orang Pekalongan ya alhamdulillah kegerojok rahmatnya Allah Ta'ala dari sekitar 53 negara yang rawuh, kalangan-kalangan sufi dunia. 3 kali pertemuan selalu di Pekalongan. Di antara untuk masukan kita, kembali yang tadi, kita itu di dunia ini masih berlomba. Berlomba itu siapa nanti yang ingin menjadi juara, siapa yang ingin minimal sampai finish. Ya kita saling berlomba. Kalau saling berlomba itu yang jangan sampai saling malas-malasan. Contoh pertemuan sufi kemarin yang paling menjadi iktibar untuk kita semua, ada satu ulama sufi namanya Syekh Christopher Yakub. Nama Islamnya Syekh Sulaiman Yakub. Itu dari Perancis. Beliau itu 30 tahun yang lalu mu'alaf. 30 tahun yang lalu mu'alaf. Kenapa kisah mu'alafnya? Beliau ngopi. 30 menit dapat hidayah langsung syahadat. Gara-gara kopi. Kita sebenarnya sering ngopi Gus ya. Tapi kok nggak dapat hidayah. Lah, itu Syekh Christopher Yakub itu dalam jangka sekian tahun bisa mengejar kekurangan zahir batin sampai termasuk jajaran sufi dunia. Dia termasuk finish terlambat. Kita usia sudah berapa? Islam kita dari kecil mulai awal lahir. Karena orang tua kita Islam. Berarti setar kita lebih awal dari beliau. Tapi kenapa? Beliau sudah masuk jajaran sufi, kita belum. Ini di dunia tok loh. Belum lagi besoknya di akhirat. Lah ini cambuk untuk kita. Makanya kita itu umpama sebagai alumni jangan sampai terlena bubukkan. Gali terus. Saya penasaran Mbah Idris. Dulu ketika saya ngaji selesai, saya sowan Mbah Yai. Saya baru ngaji ini, alhamdulillah rampung. Mbah Yai itu bunganya luar biasa. Lah ngoten le. Iku sing top. Karena ngaji itu mutaaddi manfaatnya. Akan berantai. Lah saya sowan ingin toreko nanti dulu. Kalau toreko manfaatnya enggak mutaaddi. Ngaji dulu aja. Nah ini ternyata beliau-beliau ketika disowani seperti itu dengan beliau itu kalau diceritai saya sukses jadi orang kaya sama sekali tidak suka Gus. Masyayikh kita itu. Tapi kalau ngaji alif bata, Mbah Yai saya di sana ngajar, sukanya luar biasa. Lah makanya ini untuk stimulan kita, perangsang kita supaya jangan terlena bubukkan, semangat terus. Di antara kemarin yang rawuh itu ada ulama yang mampu untuk multi talent seperti beliau Maulana Habib Lutfi. Siapa beliau? Syekh Yusri. Syekh Yusri itu beliau mufti Mesir, terus beliau mursyid Thariqah Syadziliyah. Di samping itu beliau doktor spesialis bedah. Tidak cuma itu tok, beliau aktif dalam menulis. Bayangkan sekelas beliau kok bisa sampai jadi dokter spesialis bedah, mursyid Thariqah. Lah ini berarti kan semangat beliau dalam menggali terus, itu terus semangat. Saya sangat malu ketika pas sowan dengan Maulana Habib Lutfi itu. Karena apa? Beliau itu belajarnya terus.
Saya kadang iya, saya masih muda, belajar nggak terus, beliau-beliau belajar terus, mubahasahnya dalam banget. Kalau membahas bab-bab yang anu itu Masya Allah. Lah ini untuk cambuk kita, agar kita tambah semangat, tambah semangat, tambah semangat. Usia yang masih muda, beliau-beliau yang sudah sepuh aja semangatnya yang muda kalah. Itu diantaranya. Makanya penggalian seperti ini itu penting bagi kita para santri, para alumni ataupun siapa saja yang mendengarkan, karena kita itu masih dalam berlomba di dunia ini, supaya besok betul-betul kita mudah-mudahan bisa finish, syukur-syukur ya mampu untuk sampai ke dapat hadiah barangkali, kita tidak tahu semua. Itu diantaranya Gus. Alhamdulillah gitu berarti ya. Mungkin dicukupkan kali ya. Monggo, Karena ngopi dulu apa ya, sudah waktunya ini Gus. iya. Undur diri. Ya, mungkin dari pemirsa Dambar ID sekian saja dari kami ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan, tapi jangan lupa untuk subscribe channel Dambar ID agar tidak ketinggalan info dari kami. Dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.